Jemaat Rantepao dirangkaikan Posyandu Lansia atau biasa disebut Poswindu dilaksanakan pada hari Selasa 17 September 2024 pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 19, pelayanan baptisan kudus anak Henok Calvin Dengo Panggalo dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 20, telah meninggal dunia Ibu Marta Rappa, Nenek Garnis, orang tua dari Ibu Martina Rantelembang dan Asni Balle, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5. Pada hari Rabu 11 September 2024 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah duka Jalan Budi Utomo Lorong depan Polsek Rantepao. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 21, pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Tambahan warta dan informasi. Yang pertama, telah meninggal dunia Bapak Roni Ampang, Papa Anggi atau saudara ipar dari Bapak Penatua Parea Rusan Rangan, anggota Jemaat Rantepao kelompok 3. Pada hari Sabtu 14 September 2024 di Rumah Sakit Universitas Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah duka Jalan Kesejahteraan 13 BTP Tamalan Rea Blok C 117 Makassar. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, PPGT Jemaat Rantepao dalam rangka merealisasikan program kerja PPGT Jemaat Rantepao yaitu Liga Futsal PPGT Klasis Rantepao. Maka PPGT Jemaat Rantepao mengadakan aksi dana dalam bentuk aksi masak. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca dalam warta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhimpun dalam persekutuan merayakan kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita. Jika hari ini kita masih dikaruniakan kekuatan dan kesehatan, semua karena kasih dan anugerah-Nya. Bahkan Dia menyatakan bagi kita anugerah terbesar melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia memberikan pengampunan yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Allah mengaruniakan lidah dan telinga seorang murid untuk memuliakan dan mendengarkan firman-Nya. Karena itu saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita angkat pujian, haleluya, pujilah. Pujilah Allah yang agung.
iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera kepada kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 kita akan baca secara berbalasan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Tita Tuhan itu tepat. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu suci. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Maka aku menjadi tak bercelah. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan amin. Pencipta yang kudus,
ujung bumi, hingga karunia hikmat penciptanya selalu dimaknai. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan perintah Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Perintah Tuhan supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan bagi kita kesempatan untuk datang mengakui kelemahan dan keberdosaan kita, seraya memohon belas kasihan pengampunan kepadanya. Marilah kita dengan kerendahan hati, kita datang mengaku dosa kita dengan menyanyikan PKJ 41. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku
jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu anak domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap umat yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan bagi kita semua. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku syukur beban-Mu telah lepas, berkat anugerah. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya dengarkanlah titah Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada
bukan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tanganmu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ada Natura? Di dalam ibadah kita ini ada sumbangan dari warga jemaat Rantepao. Ini untuk peresmian gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kita akan uangkan dan kita akan lelang secara Amerika. Yang berminat angkat tangan supaya majelis melayani. Ya. Piramo. Iya. Ya, yang mau menyumbangkan angkat tangan. Ya. Kok udah jawab kok. Ya. Taimo. Oh, budak pa. Ko di Kuala lang Amerika po yan na tayo nang kaliman na ko ya mo jatuh to terakhir to. Sabah ako semakin denden tama semakin maku resumanga ki. Tayo niya tu Amerikan na jadi to Ya tu menyumbang. Ya. Edempa. Empa. Oh japa. Japa pokok. Tani batasi mini itu telah bersyukur persembahan. Dempa. Oh lau apa?
Ya. Tamo. Pwede pa. Hindi pala Bapak. Pamalangka-langka itu dati lima misa ba? Toko di itu mbati pundi. Iya. Tayo mo. Ako pental mo to. Iya. Misa apa? Wala di lelang biasa deh to. Oh iya. Ta mangkay pisan di kay. Ya, na sumbang Bapak Pak Hendrik Lebang tama. Ya, kursma. Lah dito le. Mina bara? Di lelang biasa teh. Tanya sama Amerika. Oh. 50 dah mai member. Oh 100 je mai indak. Pira? Tira kata lurah tu ni pentalun ni. Pisang penduan. Pentalun. Ende pa. Masorok-sorok terate persembahan na jimat rantai pa. Ya. Pira mo? 50 dah may member ngina. Pira? Tayo mo? 100 pentalun. Wah hindi pa. Kusang ang baita mo na. May loto ke tanah ka tutu persembahan na jemaat. Manuk kampung. Pokok sebenarnya piarain dia main kota. Iya, manuk tondok. Iya. Manuk londong lantai. Tangyo tu senga-sengana, manuk londong. Pira mo? 100 pisan. Kamami mamirana dilawa teh. 100 pisan. 100 penduan. Tama. Lapo pental lebih. 100 penduan. 500 pentalun. Oh, ne pandita ya, kuri semangat. Ya, Yamato tu pewangan natura di kuah kuri semangat lagu kita. Tuh, ya masorok makur semangat. Pada betul. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh membawa persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Engkau memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Yang masih ada pada kami, ya Tuhan berkatilah. Kiranya kami boleh menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darimu
Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Nya. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Firman yang telah datang di tengah-tengah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus, Roh Pembaharu, baharuilah hidup kami, baharuilah segala tingkah laku kami, baharuilah budi dan pekerti kami, baharuilah hidup kami. Roh Pembaharu, Roh Pencipta, Roh Kudus, Engkau sendirilah yang membina kehidupan kami ini dari hari ke hari, sehingga kami senantiasa taat dan tunduk di hadapan-Mu. Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Kami orang tua, kami orang dewasa, laki-laki perempuan, juga anak-anak. Seperti juga yang akan kami laksanakan sebentar ya Tuhan, melalui baptisan seorang anak di dalam persekutuan jemaat-Mu. Ini doa kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerjalah, pimpin kami masing-masing dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 50 pada ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu
bahwa sebagai seorang guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah Injil Tuhan menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku
dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya kudus. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat, di dalam membangun jemaat disebutkan bahwa bahan utama adalah dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11, memberi semangat kepada orang yang letih, lesu. Syukur kepada Tuhan bisa berjumpa dalam pagi yang indah ini pada hari Tuhan, hari Minggu. Gereja ini seumur dengan saya. Gedung gereja ini ditabiskan pada Januari tahun 1936. Saya lahir bulan Agustus 1936. Jadi gereja ini masih kokoh, ya mungkin siapa tahu saya juga bisa kokoh. Tapi itulah, memang gereja ini juga mempunyai arti dalam hidup kami. Saya sendiri disidi di tempat ini karena sejak tahun 50 satu-satunya gereja yang ada di Kota Rantepao. Tatkala saya bersekolah di namanya SMP, sebenarnya masuk MS, tapi karena berubah menjadi SMP, kita masuk SMP. Tinggal di asrama. Bapak asrama adalah Yunus Lebang yang kemudian jadi pendeta Yunus Lebang. Gerejanya kami di sini, di sini, pendeta Lande dengan pendeta Kadang mengajar kami katekisasi, dan akhirnya saya di sini pada tahun 1953 sebelum meninggalkan Rantepao karena meneruskan pelajaran ke Makassar. Jadi boleh dikata ya apakah namanya bernostalgia atau tidak, tapi sesudah itu memang ya berlanjut lagi dengan pekerjaan yang dirintis oleh Hervormida Zendingsbond dalam bentuk sinode. Karena kita tahu bahwa jemaat waktu itu, khususnya di jemaat Rantepao, adalah binaan terutama dilayani oleh seorang yang namanya ketua resort, tetapi pada satu saat menjelang Perang Dunia Kedua, satu-satunya kepala resort yang masih ada dari 4 resort yang ada, yaitu Makale, Rantepao, kemudian Rongkong dan Palopo, itu satu-satunya yang ada adalah kepala resort Rantepao, Pendeta Van Dijk. Nah itulah saudara-saudara, sehingga boleh dikata jemaat Rantepao ini pernah menjadi ya dipandang kakak lah dari semua jemaat-jemaat yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Rantepao atau resort Rantepao waktu itu. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan saat ini, ya pastilah
kita juga akan bersyukur kepada Tuhan. Ada pekerjaan yang sudah begitu lama direncanakan, begitu banyak tenaga yang terkuras, sehingga nampak ada gedung pelayanan yang dulu begitu kontroversial, sampai tokoh-tokoh masyarakat berhimpun untuk menentukan apakah bangun gedung gereja, diganti atau tidak dan lain. Tapi nostalgia sebagian orang, sebadan banyak orang mengatakan tidak, biarkan begitu. Kalau mau bangun gedung pelayanan di sampingnya silahkan, tapi gereja itu jangan diganti. Ya, itu barangkali nostalgia dari semua orang-orang tua, ya, karena kami ini selalu mengidealisir masa lampau. Kami terikat kepada masa lampau. Ya, tono kami dulu suste, ya tono kami mbala susina dulu, nampai tak emang suste apa itu abang. Tapi itulah nostalgia. Oleh karena itu, saudara, mungkin juga kita akan dalam berhadapan dengan demikian. Kalau dulu kita berkhotbah, seperti saya berkhotbah di sini, waktu saya tinggal di jemaat ini, ya kita pilih sendiri nas kita. Kita mau hari Minggu ini saya mau khotbah dari ini karena saya lihat jemaat harus begini situasinya. Jadi saya cari nas kira-kira yang cocok buat ini. Tapi sekarang kan tidak. Sudah barangkali lebih 10 tahun gereja Toraja mengadopsi yang namanya leksionari. Yaitu satu pembacaan Mazmur, kemudian ada dari Perjanjian Lama, ada dari epistel atau surat-surat, dan ada dari Injil. Ada 4 pembacaan dan biasa dikatakan baru utama. Tapi bagaimana saudara-saudara kita mau membaca, memahami apa ini, bagaimana leksionari mau dipakai sebenarnya. Sampai sekarang saya lihat masih ada yang saya lihat sekarang bagaimana kami pengkhotbah, pendeta-pendeta boleh kata masih tidak tahu sebenarnya menggunakan ini arahnya mana. Kadang-kadang ambil satu saja dan kemudian dibahas banyak. Tetapi kalau menurut pedoman, karena ini digunakan oleh gereja-gereja anggota Dewan Gereja Sedunia di dalam dunia ini, utamanya yang mungkin beraliran Kristen Protestan atau Metodis atau mungkin juga Ortodoks, maka apa yang ada untuk memahami itu biasanya sesuai dengan fakta sejarah. Sejak dari abad-abad ke-2 atau ke-3 sudah ada orang yang mau menolak Perjanjian Lama. Tetapi teologi yang ortodoks mengatakan bahwa kita harus pakai dua-dua. Yaitu boleh kata Perjanjian Baru itu dikatakan, Perjanjian Lama mengatakan Mesias atau Kristus itu akan datang. Dan Perjanjian Baru mengatakan Mesias atau Kristus itu sudah datang. Sehingga dalam penuntun, dalam memahami leksionari sebenarnya kita harus mulai dengan Injil, walaupun ada bahan utama. Oleh karena itu saya coba untuk disiplin ini, dan kemudian saya mengajak saudara-saudara coba menelusuri dahulu apa yang disebut Injil Markus pembacaan kita tadi. Ada satu hal yang sangat hebat di sini, saudara-saudara, yang kita lihat di sini. Sesudah pengakuan Petrus, apa kata Tuhan selanjutnya? Sebab tatkala Petrus yang menanyakan siapa aku, orang lain banyak mengatakan mungkin ya titisan dari Elia atau titisan dari Musa atau salah seorang nabi atau sang nabi yang dinantikan. Dan kemudian itu menurut kata orang, tapi menurut kamu apa? Dia bilang di sini, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Ayat 28, 30. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Loh, aneh. Disuruh berangkat berdua-dua memberitakan pertobatan. Sekarang ada di mereka yakin berbeda dengan orang luar mengenai Yesus. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus yang dinantikan, juru selamat yang datang. Loh, kok Yesus mengatakan jangan. Dalam dunia teologi disebut messianic secret, rahasia kemesiasan. Mengapa ini? Mengapa ini disebut rahasia kemesiasan? Dan murid-murid jangan dikatakan, jangan bicara dulu. So apa?
Mereka belum paham sebenarnya apa. Mereka belum paham siapa Kristus itu sebenarnya. Nanti dalam Markus misalnya nanti pada 16 baru diberitakan, beritakanlah Injil, beritakanlah Kristus yang telah bangkit, yang telah mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Beritakan kepada manusia, beritakan kepada seluruh makhluk. Nah itu adik ini Markus 16. Beritakan saja. Sesudah mereka paham. Tetapi sekarang ya kayak Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, dia bilang, saya belum memberikan kamu makanan keras, masih susu, karena kamu belum mampu untuk mencernakannya. Sehingga saudara-saudara, kalau ini yang merupakan persoalan, kenapa sampai Tuhan Yesus masih melarang? Karena pemahaman mereka mengenai hal ini. Siapa Yesus itu? Kita pun sekarang kalau ditanyakan masing-masing di sini pasti, bagi Anda siapa Yesus itu? Pasti jawabannya masih akan berbeda-beda. Ada orang dia orang baik, guru selamat. Tetapi yang dijelaskan bukan guru selamat, tetapi dia adalah juru selamat. Dia membuat contoh, dia rupanya memberi berkat, dia menyertai kita. Tetapi saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Yesus, jangan dulu beritakan apa-apa mengenai dia sebelum kamu paham betul-betul. Nah ini barangkali ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam bahan utama, yaitu dalam Yesaya. Apa yang dikatakan oleh saya, yang dikatakan oleh saya di sini ialah agar supaya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Ini agak banyak terjemahannya. Kita baca di dalam bahasa Inggris, lain terjemahannya. Kita baca ke dalam bahasa Toraya, lain terjemahannya. Di sini dikatakan murid. Memang murid banyak. Nabi-nabi pun mempunyai murid-murid. Yesus mempunyai murid-murid. Tapi di sini dikatakan di sini murid. Kalau bahasa Inggris bukan murid, tapi guru, pengajar. Lidah seorang pengajar. Nah kalau bahasa Toraya, benak kemelutian makadah. Karena apa? Seorang murid Tuhan itu adalah supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Memberi semangat. Nah ini saudara-saudara barangkali tanggung jawab kita bersama. Sekarang ini saya kira banyak orang yang juga merasa letih, merasa lesu. Dalam banyak hal saudara-saudara sekarang kadang-kadang bukan saja letih lesu, tapi kadang-kadang orang mulai putus asa. Saya pernah baca di Cina, ada generasi muda sekarang ini yang mulai hidup di desa, tapi hanya pergi untuk tidur-tidur. Mereka sudah kayaknya tidak mampu untuk bersaing dengan segala macam kebutuhan teknologi yang tiap kali berubah. Dan banyak orang capek di dalam masyarakat ini. Banyak orang letih, banyak orang lesu. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam batin kita, dalam kepercayaan kita, kita juga gampang untuk menjadi letih, menganggap untuk betul. Padahal sebagai seorang murid yang dalam bahasa Toranya mengatakan kamalutian makada, ada cara berbicara kita yang harus memberi semangat kepada orang. Bukan saja pada umum begini, tapi ya mari kita masuk dalam tiap-tiap hubungan dengan kita. Karena apa saudara-saudara? Sekarang kini ini di dunia kita berhadapan dengan namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita berhadapan dengan foto-foto, nyanyi-nyanyi. Kalau di dalam WA kita baca, lagu Toraja populer di Amerika. Nampo penyanyi kondang, penyanyi Amerika. Nala den Nora. Cuma itu teknologi punya kerja begini. Sampai saya pernah baca, kasihan. Itu kunjungan paus juga. Orang bikin foto yang tidak mengenai itu semua ditukangi. Bukan sebenarnya, dan penjelas mengatakan hanya dalam 20 detik dia bisa bikin itu. Coba.
Ya, kita sekarang berhadapan dengan apa yang namanya post-truth. Kebenaran itu bermuncul kemudian. Karena orang sekarang ini banyak berbicara mengenai hoax, berita yang tidak benar tapi selalu dianggap benar. Berita yang mungkin layak dipercaya, tapi ternyata kemudian bohong. Janjian begini tidak terwujud. Nah, saya kira saudara-saudara inilah barangkali yang bukan saja karena ini adalah leksionari di seluruh dunia, mungkin seluruh dunia begitu. Banyak orang yang mungkin punya ambisi tapi tidak tercapai, akhirnya menempuh jalan pintas. Kita apalagi sesudah pilpres, pileg, sekarang kita menghadapi lagi pilkada. Oh, penuh di dalam WA kita, penuh dengan segala macam berita. Umbo meralik pete. Nah, ya tinde politiku uang lendu ya mano. Magasa. Begitulah keadaan kita sekarang. Banyak kita di atas. Capek pikirnya. Tetapi sebagai seorang murid, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 50 sini, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh hanya menyerahkannya kepada apa yang disebut konselor. Kita tidak boleh menyerah kepada analisis seorang psikolog atau psikiater. Oleh karena apa? Sebagai seorang beriman, kita tahu bahwa kita ini manusia tidak otonom. Memang manusia cenderungannya otonom. Sehingga terwujud itu dalam banyak negara, orang Kristen, dulu negeri Belanda, di Prancis, Jerman. Banyak sekarang ini yang mungkin orang bilang ateis, tapi ada orang yang mengatakan bukan ateis. Mereka tetap percaya adanya Tuhan, tapi tidak tahu bagaimana mencari mempercayainya. Sehingga gereja kosong, tidak tahu arah kemana. Ya, kita tidak harap bahwa di Indonesia akan terjadi hal-hal begitu, karena masih banyak juga yang memberikan kita harapan-harapan. Firman Tuhan, apalagi kita yang mempunyai pengalaman sejarah berhadapan dengan berbagai kekalutan. Kalau gereja Toraja saya kira karena dia berpengalaman dengan gerombolan, dengan pemaksaan, ya mungkin tidak terlalu repot dalam soal itu. Tapi sekarang dengan tidak adanya kelihatan, karena ini nanti kebenarannya kemudian, orang pikir sekarang ini soal-soal transaksi hampir semuanya. Politiklah, partai politiklah, semuanya transaksi yang terjadi. Saya beri ini, kau beri apa? Saya buat ini, kau buat apa? Mana lagi ketulusan seperti ini? Lidah seorang murid Kamalutian Makkada untuk memberikan sama dengan nyanyian untuk Bunda, bagai mentari yang hanya menyinari bumi ini, tidak mengharap kembali, hanya memberi. Tapi sekarang transaksi, apa yang kau beri? Bila aku beri ini, itu ya saya kira kita akan semua, apalagi menghadapi pilkada, si kalut bakalan tambuk dah. Tang disambuk kai komben bom, kalau si kalut bakalan tambuk putih. Bagi orang yang mau berpikir, mau yang bergumul dengan imannya, kalau kita mengatakan, ya tumba-tumba mikalako, ya ba, mau ya ba, ya sudahlah. Tapi kalau kita masih mau yakini kebenaran firman Tuhan, mau meyakini sama dengan Tuhan Yesus, melarang murid-muridnya dulu untuk coba jangan beritakan dulu kalau kau belum paham. Karena apa? Yesus belum ditangkap, Yesus belum disengsarakan, belum disalib, belum bangkit kembali. Sehingga apabila suatu waktu, ya kebetulan Markus ini yang penulis yang kita baca tadi itu memang boleh kata merupakan dalam dunia teologi dia adalah saksi mata.
Dia adalah seorang anak muda pada waktu di taman. Kemudian dia pada waktu malam itu adalah datang juga dengan ikut-ikut dengan murid-murid. Dia hanya memakai selembar kain di tubuhnya. Tapi orang bilang, ini juga dia di pihaknya Tuhan Yesus ini. Kemudian ditangkap tapi cuma sambuun analai, makal kalem di kamale. Itu namanya Markus. Nah, itu yang menulis ini banyak dari. Nah, tandai melo teh apa ya teh. Kemudian dia berguru kepada Petrus bersama dan kemudian itu menurut siapa penulis daripada Injil Markus ini. Jadi dia mengenal siapa Yesus. Dan oleh karena itu, kalau kita mengenal apa yang namanya Yesus di sini, jangan sampai kita cuma kulitnya saja atau setengah-setengah pemahaman kita mengenai Yesus. Karena apa? Yesus itu bukan guru selamat. Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi juru selamat yang bagi banyak orang ragu. Masa juru selamat begitu disalib? Kenapa kau tidak lepaskan dirimu sendiri kalau memang kau ada ejekan yang diterima? Sama dengan sekarang, kalau Anda berbicara di mengenai iman, apa iman Anda bebas dari cemoohan atau bebas dari sanggahan atau bebas naladen noras tuh? Nah, ini saudara-saudara yang saya kira merupakan pergumulan kita, sehingga kalau kita sudah yakin seperti ini, maka keyakinan kita adalah juga kita diajak untuk mempunyai kemampuan untuk menghibur. Karena Tuhan Yesus juga datang, memang dia begitu. Kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Karena kuku ringan katanya, datanglah kepadaku. Bahkan saya, bukan saja saya di sini, tetapi saya di dalam 40. Hiburkanlah umatku. Sampai dikatakan, kamu akan memperoleh kekuatan seperti burung Raja Wali yang akan naik terbang tinggi. Anak muda bisa letih dan lesu. Orang-orang yang kuat bisa lemah, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini rupanya kuncinya di sini saudara-saudara, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan dulu. Sebelum kamu paham betul mengenai Yesus siapa itu. Ada orang yang mungkin cepat paham. Ada juga orang yang mungkin lambat sekali bagi paham. Dulu pendeta Van Dijk mengatakan kepadaku, waktu pengalamannya dalam perkembangan Injil, memang ada orang yang saturi. Sebentar saja kita ngomong begini, dia lihat segala macam. Ya, mungkin seminggu kemudian, 1 bulan kemudian dia bertobat. Tapi ada orang, menurut dia, 17 tahun baru dia mau betul mengikuti Yesus. Tapi dengan sabar, 17 tahun Van Dijk sabar untuk mengikuti orang ini. Atau di Makale, saya pernah tinggal di Belanda, mengunjungi pendeta Paul, tinggal satu malam di rumahnya. Ketika dia berbicara mengenai salah seorang yang dulu begitu menentang Injil di Makale, dan kemudian seorang tokoh masyarakat, dan kemudian dia kembali menyerahkan segala taji ayamnya itu yang emas itu diserahkan kepada Paul, dan kemudian mengatakan tobat. Yang di dalam hidupnya juga kadang-kadang oke, tapi sebentar turun lagi, sampai pendeta Paul yang ceritakan kepada saya waktu itu keluar air matanya di atas kursi duduknya itu. Mengingat berkat Tuhan dan kasih Tuhan kepada masyarakat Toraja, kepada orang-orang Toraja. Bagaimana walaupun dengan segala macam perlawanan yang terjadi, tapi Tuhan begitu baik kepada kita. Nah, ini saudara-saudara saya kira yang sekarang ini yang masih dibutuhkan bagi kita. Kita membutuhkan sekarang orang dalam keadaan letih lesu. Marilah kita menguatkan. Karena apa? Untuk memberikan semangat kepada yang letih lesu. Sering dalam banyak pembicaraan kita sekarang mau melihat keluarga. Kalau keluarga besar, pendeta Alfred selalu mengatakan anak sekolah. Itu keluarga besar kita. Sekarang ini dengan adanya teknologi, orang berbicara dengan ayahnya atau ibunya atau saudaranya di rumah hanya tinggal mungkin beberapa menit.
Tapi dengan HP, bisa berjam-jam. Malah kalau dikatakan pada terop itu lakukan dikit kopar itu kemande. Coba. Begitu cintanya kepada, padahal ini cuma ujung jari saja. Bisa banget dimantas dan tuduk lain. Tapi apa yang datang? Kita bukannya tidak mau kalau ini, tetapi bagaimana kita menggunakan sebenarnya, karena ini adalah semua alat. Sama dengan yang dikatakan dalam Yakobus. Apa kata Yakobus di sini? Dia katakan di sini dalam saudara-saudara, kalau kita lihat Yakobus di sini, dia katakan bahwa memang kalau kita berbicara ini sekian banyak yang bisa dibicarakan, tetapi ada sesuatu yang mungkin, ya, yang mungkin bagi kita tidak bisa dihindarkan. Tetapi dia katakan di sini, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Nah, ini dalam Yakobus ini. Di dalam ayat yang ke-10. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Bahwa di dalam mulut kita ini keluar, lidah kita ini sekaligus kutuk dan berkat keluar. Kalau di Israel ada gunung untuk kutuk, ada gunung untuk berkat. Di daerah Samaria. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, karena ini kita, dari itu di dalam Yesaya itu didoakan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk memberi semangat. Kebetulan hari ini ya kita, bukan kebetulan tapi memang direncanakan ada baptisan ya, anak kecil. Dalam dunia kita sekarang ini saudara-saudara, bagaimana peranan kita orang tua? Sebab kalau tidak, dulu orang katakan ya peranan guru di dalam sekolah itu mungkin sampai 50% peranan guru dalam pembentukan kehidupan anak. Orang tua ya taruhlah katanya 30%. Teman-temannya mungkin 15%. Dan dari guru agama hanya 5%. Itu pembentukan. Tapi sekarang mungkin sudah lain. Dengan adanya teknologi, dengan adanya anak sekolah yang lebih lama di sekolah. Kalau dulu jam 1 kita sudah gelisah. Puta itu tete na tungguru tu nama dia madomi tamma, madomi soro. Sekarang anak-anak pulang jam 3, jam 4. Sampai di rumah capek tidur. Sampai jam 8 malam. Sesudah jam 8 makan sedikit, lihat HP. Kapan lagi ada interaksi dengan anak-anak kita? Sehingga ya sekarang ini harus lebih banyak mengarah ke di mana anak-anak lebih banyak berinteraksi. Pastilah sekarang ini lebih banyak berinteraksi di sekolah. Anak-anak sedang bersamanya. Bagaimana mereka saling menguatkan, saling mendukung. Artinya bagaimana seorang anak muda sekarang ini, anak sekolah juga harus mengenal Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk memberi semangat kepada temanku. Seorang petinju apabila sesudah ronde kesian, kadang-kadang cuma satu bisikan dari dia punya pelatih atau promotor, kok. Wah, semangat lagi. Kau masih punya kesempatan. Lihat itu tadi. Semangat saja begini. Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua atau teman, saya kira jangan kalau guru agama, pendeta, ya mungkin sedikit peranannya. Tetapi anak-anak sekolah, teman-temannya sekarang ini, begitu berperan mereka terhadap sesamanya. Kalau survei-survei yang seperti dikatakan oleh Pak Ketua BPS, paling banyak berinteraksi dengan siapa? Pastilah sesamanya. Kepada pendeta ya mungkin 5-10% lah.
Jadi 90% dari anak-anak itu mungkin waktunya dia tidak apa. Dan sekarang ini katanya kalau ada masalahnya dia ceritakan kepada siapa? Dulu mungkin orang pergi kepada yang dipercaya. Apalagi di dalam tradisi salah satu gereja, ya kita bisa dengarkan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan apa yang kamu ampuni akan diampuni. Tapi sekarang siapa yang mau memberikan pemahaman-pemahaman itu? Oleh karena itu, sekalipun murid-murid ini sudah mengenal, mereka sudah diutus untuk memberitakan pertobatan, tetapi selama mereka belum yakin betul siapa Yesus baginya, juru selamatnya, Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan dulu, jangan kamu salah pikiran, jangan lancar. Dan oleh karena itulah bagi kita saudara-saudara, kalau kita dengarkan hal-hal seperti ini, maka tentunya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kamelutian makada. Seorang ibu mungkin hanya 1-2 kata kepada bapaknya. Bapaknya mungkin 1-2 kata. Kakaknya saling mendorong kepada jemaat. Pendeta-pendeta, penetua-penetua, OIG, berikan semangat. Berikan semangat, jangan hanya kita memberikan yang mungkin kebutuhannya saja. Ada makanan, ada minuman, ada seragam, ada apa. Tetapi kalau seandainya kita sebagai seorang murid, kita belajar mendengar, menjaga lidah kita, apalagi kita mengucapkan yang baik-baik. Seperti dalam Mazmur 19, alam saja, matahari saja menceritakan kemuliaan Tuhan. Alam menceritakan kebaikan Tuhan. Taurat Tuhan demikian sampai diakhiri, dan itu biasa digunakan oleh pendeta-pendeta dari gereja Lutheran. Apabila dia selesai berkhotbah atau mengatakan, dia katakan, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan akan ucapan bibirku dan renungan hatiku. Itu dalam Mazmur ke-19. Tetapi juga di dalam, ya, selalu dikatakan menurut semesta. Artinya apa yang kita bisa pelajari dari alam ini, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam ini juga kita ini karena firman itu mempunyai kekuatan. Kata-kata kita manusia juga mempunyai kekuatan. Coba saya katakan, kalau seorang bapak, seorang ibu memberi dorongan kepada anaknya, mungkin dia akan hebat. Saya dengar kemarin di emeritasi Pak Pendeta Panggalo ada kesaksian dari Pak, siapa lagi namanya Pak? Stephen Tong, yang dia bilang bagaimana mereka menderita sekali waktu hidupnya. Tapi ibunya, dia harus melihara 7 orang anak. Saya dengar waktu itu barangkali 1 perempuan, 7 laki-laki. Dan saya kira di antara 7 mungkin ada 5 yang jadi pendeta semua. Yang hidup dari kemiskinan yang luar biasa. Tetapi ibunya adalah seorang ibu yang berlutut kokoh. Sama juga dengan dulu negara-negara Eropa Timur, negara komunis. Siapa yang memberi, sekalipun tangan-tangan keras dari komunisme itu menteror, tapi siapa yang memberi? Nenek-nenek tua yang ada di rumah, yang tetap memberi nasihat kepada anaknya. Jangan tinggalkan imanmu, jangan tinggalkan imanmu. Memang sulit, jangan tinggalkan imanmu. Dan itu bertahan. Semua yang demikian. Sehingga ada kata-kata kita yang betul-betul kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai bibir ini, lidah ini yang mengutuk dan yang memberkati sama saja. Dia dua-duanya keluarkan. Jangan sampai begitu terjadi katanya. Dan oleh karena itu, seperti juga pastilah dalam suatu pendidikan kita mendidik anak-anak kita mendidik segala mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan oleh karena itu juga dalam masyarakat sekarang ini saudara-saudara malah kita diminta dalam justru pada zaman-zaman politik sekarang ini kita diminta untuk memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang berpegang. Biasa lai pokadan lako panukuan na yore li pokada tu pa itu na
Ini rokona tu para luye. Ya, kita kadang-kadang berhenti, putus asa, berhenti, tapi sebenarnya tidak. Kita harus terus. Tuhan semoga mengurniakan lidah sebagai seorang murid. Kemudian kemelutian makada supaya orang bisa yakin. Nah, kalau bahasa Torah, lidah, kemelutian makada sebagai seorang murid. Tapi kita juga harus mendengarkan banyak dari mereka. Tanpa kita mendengarkan, maka kita akan mendengarkan diri sendiri saja. Dan itu belum tentu akan mempunyai kebenaran. Jadi saya kira saudara-saudara, mari kita masuki hidup kita ini bersama-sama. Masa ini adalah masa yang sulit. Masa ini adalah masa penuh gangguan cobaan. Masa ini adalah juga penuh dengan anugerah. Dan siapa yang bermohon kepada Tuhan untuk memperoleh lidah kemelutian makada sebagai seorang murid, mendengarkan apa kata Tuhan, maka itu akan merupakan satu kekuatan. Saya yakin saudara-saudara yang hadir di sini, jemaat ini, akan terus-terus memohon kepada Tuhan untuk diberikan juga kemelutian makada untuk memberi kekuatan bagi yang letih lesu, yang banyak orang. Semoga firman Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Kita dudukkan diri sejenak di hadapan Tuhan dalam keheningan. Saudara-saudara, saat ini ada akta khusus. Ialah dalam ibadah ini akan dilaksanakan baptisan bagi seorang anak namanya Henoch Calvin Dengo Panggalo. Seorang anak laki-laki lahir di Palopo pada 3 Januari 2023. Ayahnya Habib sampai tua Panggalo. Ada juga orang Batak dulu pada waktu tahun 61 ketua panitia 100 tahun HKBP. Tapi bukan sampai tua, tapi sampai tua di Jakarta. Dan kolektenya waktu itu tahun 61, seluruh kolekte di Jakarta dari HKBP dikirim ke gereja Toraja. Luar biasa. Ya, saya ingat itu karena ketua panitianya namanya sampai tua. Saya bilang sama orang Batak, oh kenapa sama dengan orang Toraja ini sampai tua? Dia bilang kami tidak ucapkan sampai tua, diucapkan sampai tua. Nah, itu saya ingat betul itu. Saya baru tamat dari STT Jakarta, kemudian langsung mendapat respons dari itu. Nah ini Ibu Novi Dedi Dengo. Ya. Saya bersyukur karena dulu waktu menikah di Makassar saya ikut hadir. Ya. Jadi syukur pada Tuhan, bukan saja menyaksikan 2 pengantin, tapi 2 orang tua yang juga sudah punya anak. Nah, saudara-saudara, kita dalam hal itu kita dengarkan dulu apa kata firman Tuhan dalam pembaptisan anak-anak. Jadi, saudara-saudara, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperenakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak dipanggil Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah karena anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saksi juga boleh berdiri. Kalau neneknya jadi saksi bolehlah. Bukan nenek ya, opa, kakek. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya sudah berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Orang tua, pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah saudara-saudara yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Henoch Calvin Dengo Panggalo, aku baptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Surat baptisan Gereja Praja pada tanggal 15 September 2024 di Jemaat Rantepau, Kelas Rantepau, telah dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seorang laki-laki bernama Henok Calvin Dengo Panggalo, lahir tanggal 3 Januari 2023 di Palopo, Kabupaten atau Kota Palopo. Nama ayah Habib sampai 2 Panggalo, nama ibu Novi Deni Dengo. Rantepau 15 September 2024, Majelis Gereja Praja Jemaat Rantepau, Pendeta David Miranda Ketua dan Ketua Magdalena Runtulalo Sekretaris. Pelayanan baptisan dilaksanakan oleh Pendeta Andreas Yohanes Alui. Saya serahkan. Gimana? Anak kecil mau terima? Ya, orang tua masih bertanggung jawab untuk mendidik anak kami sampai kita di mana. Selamat ya, lagi. Oh, ini dah. Oh. Oke. Ya, saudara-saudara, saya sendiri saat ini merasa bahagia karena boleh dikata dari Pak Panggalo sampai kepada Habib dan sampai kepada Henok sudah merupakan amputu. Jadi itu ada kebahagiaan tersendiri melihat perkembangan anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan selalu tetap menyediakan penerus-penerus untuk kemuliaan namanya dan untuk pemberitaan Injilnya. Bagaimana Ibu Angguy? Begitu juga tuh? Ya. Ibu juga pasti menyaksikan hal macam begitu. Di sini saudara-saudara kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu kita sebenarnya akan doakan juga dalam doa syukur. Kita naikkan doa syukur lebih dahulu. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, ini ada dalam berita jemaat ada beberapa yang harus yang kita akan doakan. Pertama, Opa Dea. Apakah hadir ini Opa Dea? Tidak ada. Bapak Yel Pali. Nah, ini Bapak Yel Pali sudah mungkin 90-an tahun dia. 90-an ya. Kemudian Ibu Agustina Patah Nedirga di Makassar untuk pemulihan. Saudari Ines siapa di Makassar. Ibu Juharni. Ya, Ibu Juharni
Lolok, Ibu Diaken Deka Tonapa, Bapak Jose AP dalam pemulihan di rumah, Bapak Eliezer juga pemulihan, Bapak Alorante di Jakarta, Bapak Oni Alolinggi di Malaysia, Bapak MR Basongan di Makassar, Mama Axel dalam pemulihan di rumah, Opa Dea di Makassar selesai operasi, Ibu Susan Wisudawati di Rumah Sakit Elim. Kita juga berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja karena fisik tidak lagi kuat lagi. Berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang seminggu ke depan. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan, usaha, pekerjaan, dan pertumbuhan anak-anak. Berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Berdoa untuk panitia sidang raya PGI pada bulan November 2024. Berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Berdoa untuk pemerintah, gereja, TNI Polri, bagi kehidupan kebangsaan. Berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Ibu M. Rapa, Nenek Gamis atau Garnis. Keluarga almarhum Roni Ampang, Bapak Anggi, saudara ipar dari Bapak Penatua Pak Arya Rusun, Rangan di Makassar. Apakah masih ada ya? Kalau tidak, saudara-saudara, kita sebutkan tadi dalam doa kita dan saya tidak akan ulangi lagi di dalam doa ini. Kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Syukur bagimu Tuhan kami, oleh karena Engkaulah Bapa pengasih dan penyayang. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mensyukuri segala berkat Tuhan bagi kami masing-masing. Utamanya ya Tuhan, kami mohon, berikanlah kami bentuk kehidupan yang peduli terhadap sesama kami. Berikanlah kami kehidupan yang dapat memberi semangat bagi sesama kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kami, di dalam membesarkan mereka yang akan bertumbuh, dalam berinteraksi dengan sesama kami, baik itu di tempat pekerjaan, di sekolah, di mana saja Tuhan pergunakan kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan berdoa bagi mereka yang telah kami sebutkan tadi, ada yang berduka, ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang membutuhkan bimbingan, semangat. Kalau mereka berada dalam umur yang sudah lanjut, Tuhan kuatkan mereka masing-masing. Kalau masih mampu berdiri, biarlah mereka berdiri. Kalau mereka masih mampu berjalan-jalan, biarlah mereka berjalan-jalan. Kalau masih mampu untuk melakukan pekerjaan kecil-kecil, berikanlah mereka pekerjaan yang kecil-kecil. Berikanlah kepada anak-anakmu setiap kebutuhan mereka Tuhan, utamanya dalam mengejar suatu cita-cita yang diperkenankan oleh Tuhan. Engkau arahkan segala anak-anak-Mu agar supaya semua jemaat-Mu Tuhan dapat memberi semangat satu terhadap yang lain. Di majelis gereja, dengan jemaat, di organisasi-organisasi intra-gerejawi, di dalam pelayanan-pelayanan kelompok. Tuhan, Engkau lebih mengenal dari kami semua bahwa banyak teman-teman kami, banyak yang membutuhkan topangan-topangan di dalam doa, di dalam memberikan semangat yang indah. Kami juga datang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk pelayanan dari jemaat ini. Berkati mereka, para pendeta,
dan keluarganya, para penetua dan keluarganya, para diaken dan keluarganya, pimpinan-pimpinan atau pelayan-pelayan organisasi intergerejawi, semua mereka ya Tuhan, yang melayani pada hari-hari Minggu dalam bentuk song leader, pemain musik, penyanyi. Tuhan berkati semua mereka ya Bapa. Engkau lebih mengenal akan keadaan mereka masing-masing. Engkau mengenal kalau ada yang sakit itu akan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa bagi pembangunan gedung pelayanan di sini. Tuhan telah memberikan segala penyertaan-Mu sehingga pekerjaan ini tidak berhenti, tetapi terus dikerjakan atas dukungan seluruh jemaat-Mu, atas dukungan dari mereka yang memberi perhatian kepada pemberitaan Injil-Mu dari tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk sidang raya Dewan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Satu tanggung jawab besar bagi masyarakat Toraja, bagi pemerintah daerah Toraja, bagi Sulawesi Selatan, bahkan bagi gereja Toraja dan gereja-gereja anggota PGI lainnya. Tuhan, mereka mau menyaksikan kebersamaan mereka di dalam bersekutu untuk pemberitaan Injil Tuhan, untuk menyatakan bagaimana Tuhan tetap berkenan untuk hidup dan menghidupkan anak-anak-Mu di Indonesia di sini. Kiranya Tuhan, kehadiran sidang raya di Toraja akan merupakan kesaksian yang hidup untuk memberikan kami semuanya semangat baru, bahwa dalam kebersama-samaan kami seluruh umat Tuhan itu adalah satu doa dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan supaya semuanya menjadi satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapa, berkati semua mereka, baik panitia maupun utusan-utusan gereja yang akan datang, baik di pertemuan Raya Pemuda maupun pertemuan Raya Wanita. Semua itu kami ucapkan syukur di Tuhan. Datanglah di tengah-tengah umat-Mu di sini, di tengah anak-anak-Mu, sehingga mereka semua melayani dengan sukacita, mewujudkan berkat-berkat-Mu. Sertai pemerintah kami, Tuhan, Engkau juga yang akan menuntun kami sehingga pada waktu yang Engkau kehendaki, apa yang dikehendaki oleh pemerintah kami dalam perwujudan pergantian kepemimpinan pada bulan Oktober yang akan datang akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ya Tuhan, dengan segala kesiapan kami untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun segala anak-anak-Mu, baik itu dalam hati mereka maupun dalam pemahaman mereka, dan juga mereka yang telah Engkau panggil untuk bergelut melalui kepanitiaan dan berbagai kegiatan lainnya. Tuhan dalam surga, kami datang kepada-Mu mengucapkan segala sesuatu yang ada dalam hati kami, walaupun kami masing-masing mengucapkan dalam hati kepada Tuhan. Engkau ya Tuhan, dengarkan mereka. Mari kita akhiri doa sahabat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita dengarkan petunjuk hidup baru.
Tetapi Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Jemaat Tuhan terkasih, pergilah dengan damai sejahtera dari Allah. Jadilah murid yang dapat mempergunakan lidah dan telinga dengan baik, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Aje Anggui. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga. Kita angkat nyanyian syukur kita, Kuasamu dan Namamu-lah. Kuasamu dan Namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di padang surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam
tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar